Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu IHSG hari ini ya. Dan untuk IHSG hari ini naik tipis sekali 0,05% ke level 6.834. Kalau secara teknikal sih untuk IHSG belum berhasil breakout ya. Belum berhasil breakout di atas 6.841 ya. Ya, 6.840, 6.842 itu area resisten untuk IHSG. Jadi hari ini belum berhasil breakout, padahal tadi udah sempat naik cukup tinggi ke level 6.800-an, cuman ditarik turun lagi dan konsolidasi di bawah area resisten ya. Kemudian besok gimana kalau kita cek transaksi hari ini di IHSG tanggal 18 Oktober, sebenarnya aslinya net sell cukup banyak di IHSG ya, jadi aslinya masih terus keluar, paling banyak di saham Bank BRI aslinya net sell 363,1 M cukup banyak. Selain di Bank BRI, di Telkom, ASII, Kalbe Farma, Adaro aslinya net sell, ini untuk nominalnya bisa dilihat sendiri. Dan untuk hari ini paling banyak masuk asing di saham Bumi, Unilever, BEPS, dan Pegas ya. Tapi secara keseluruhan didistribusi cukup banyak hari ini oleh asing ya, jadi perlu hati-hati untuk IHSG. Kemungkinan sih untuk besok masih akan konsolidasi dulu di range area ini ya. Ya kalau nggak bisa breakout di atas 6.841 ya bisa jadi IHSG turun, kalau nggak turun ya konsolidasi ya, mengingat aslinya terus jualan sampai hari ini. Oke, itu untuk IHSG. Jadi untuk besok gimana ya, perhatikan aja level 6.842, mudah-mudahan bisa breakout ya, tapi kalau belum breakout ya jangan buru-buru buat all in masuk di saham ya, sedia cash itu lebih baik. Oke, selanjutnya kita cek saham Bumi untuk yang pertama. Dan untuk saham Bumi hari ini naik. Oke, untuk saham Bumi hari ini naik tipis 3% ya, ke level 168. Jadi untuk Bumi hari ini naik dikit. Kira-kira apakah MG-nya jualan? Kalau kita cek hari ini di saham Bumi, kalau aslinya masuk ya, masuk cukup banyak di saham Bumi untuk hari ini. Bumi hari ini tanggal 18 Oktober secara keseluruhan diakumulasi oleh AI, SQYUBK ya, dan yang jualan YJMG. Jadi MG taking profit cuman nggak terlalu lumayan ya, ini 21,8 M. Jadi MG-nya hari ini taking profit sebagian. Secara keseluruhan yang jadi market maker hari ini di saham Bumi, MG, YP, CP, ketiganya net sell ya. Cuman ya ada yang akumulasi ini si AI. Kemungkinan AI ini yang jaga harga di saham Bumi. Dan AI-nya ini AI asing ya. Jadi AI YUBK ZP versi asing masuk, asingnya masuk di saham Bumi. Untuk besok gimana ya, kalau dilihat sih hari ini ada yang akumulasi, tapi market makernya si MG net sell ya. Kalau MG-nya net sell kemudian harganya masih di sini ya, itu ada yang nampung si AI. Kemudian untuk besok gimana? Ya kemungkinan akan konsolidasi dulu ya untuk saham Bumi, paling perhatikan saja level 156 157, karena kemungkinan untuk saham Bumi akan harganya akan dijaga di atas itu ya. Kalau besok MG langsung nggak ada ya bisa naik ya. Kita lihat aja besok, karena MG kemarin kan net buy berapa. Kalau kita cek dari tanggal 17 untuk MG-nya masih punya barang 35,4 M ya ini. Ini dari tanggal 17 sampai 18 dari kemarin. MG-nya masih punya barang 35,4, average di 161 ya di sini. Ya, karena MG-nya masih punya barang ya, ada kemungkinan dinaikin dulu oleh MG ya, walaupun habis itu rawan taking profit. Jadi masih ada kemungkinan untuk saham Bumi bisa naik lagi, mengingat MG-nya masih punya barang. Oke, itu untuk saham Bumi. Kalaupun naik, target kenaikannya kira-kira ke harga berapa ya? Kalau melihat histori sih bisa ke area sini 186 187 kalau masih naik. Jadi kalau mau taking profit untuk saham Bumi besok naik, misalnya udah floating profit, bisa perhatikan area sini. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham PTBA ya. PTBA hari ini turun cukup dalam ya, ARB malahan.
Jadi untuk PTBA hari ini ARB ke level 3.960 ya, apakah ada yang nampung? Kalau kita cek untuk PTBA hari ini tanggal 18 Oktober secara keseluruhan didistribusi oleh LG, AK, BB, BK ya. Sebenarnya ini distribusinya yang nggak terlalu besar-besar amat ya, walaupun ya lumayan juga sini. Yang jadi market maker hari ini di saham PTBA YP, LG, AK, tapi YP-nya net B 20,5 ya. Jadi ada yang nampung walaupun masih distribusi ya secara keseluruhan, tapi ada yang nampung untuk PTBA. Kemungkinan sih untuk besok masih bisa turun lagi untuk PTBA. Kalau target penurunannya ke area berapa ya, support selanjutnya di area sini 3.870 ya. Ini area support terdekat PTBA secara histori. Kalau berhasil breakdown di bawah itu, target penurunannya bisa ke area sini 3.680-an. Jadi perhatikan saja level ini, kalau besok sekiranya nggak bisa breakdown di bawah 3.860, ada kemungkinan mantul naik ya. Oke, itu untuk saham PTBA hari ini didistribusi tapi ada yang nampung ya. Cuma nampung aja, belum akumulasi, jadi mending wait and see aja dulu. Jangan buru-buru masuk di PTBA ya. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini juga turun cukup dalam ya, 2,5% ke level 3.860. Kalau secara historis ini udah di area supportnya, jadi 3.830, 3.810 ya, antara itu area support Adaro ya secara histori. Kalau kita cek apakah ada yang nampung di saham Adaro. Adaro hari ini tanggal 18 Oktober secara keseluruhan didistribusi oleh BKAK ya, dan BKAK-nya ini asing ya, AK BK asing. BK lokal juga jualan cukup banyak, 45,6 M, jadi BK versi asing dan lokal distribusi cukup banyak. Yang nampung SQGR ZB, jadi untuk saham Adaro hari ini didistribusi cukup banyak ya. Kalau kita cek dari kemarin Senin juga BK akan net sell ya, jadi yang jadi market maker BK-nya jualan terus di saham Adaro. Jadi mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat masuk ya, tapi tetap disclaimer kalau untuk saya pribadi sih, kalau misal mau masuk ya, kalau mau masuk di saham Adaro, saya pertimbangkan area sini, area 3.720. kalau Adaro turun ke area situ ya. Ini merupakan support kuatnya untuk saham Adaro ya, secara Fibonacci. Oke, itu untuk saham Adaro hari ini didistribusi. Selanjutnya kita cek saham Siko. Dan untuk saham Siko hari ini ARB ya, tadi sempat di bawah, naik lagi ke level yang seperti kemarin, level tertingginya 288 ya. Habis itu langsung dibanting turun. Kayaknya MG-nya mulai taking profit nih. Kalau kita cek hari ini di saham Siko, kemarin yang ngebandarin itu si MG untuk saham Siko. Kira-kira hari ini MG apakah jualan? Kalau kita cek tanggal 18 MG-nya net sell 8,8. Jadi emang disetir MG ya untuk saham Siko ini. MG-nya net sell 8,8 M, pantas ARB average enggak average. Untuk besok gimana ya, sebenarnya untuk MG ini masih punya cukup banyak barang ya di saham Siko. Kalau kita cek dari tanggal 10 aja untuk MG-nya masih punya 15,6 ya. Kemarin kan kita cek 24 M ya, hari ini udah taking profit 8 M, berarti masih punya 15,6. Kalau kita cek dari tanggal 10 Oktober average-nya di 254, berarti 254 floating profit dikit ya, jadi float 254 di sini floating profit cuman nggak terlalu banyak. Jadi kemungkinan untuk besok gimana, kemungkinan sih akan bisa turun lagi, kemungkinan akan mantul di area sini. Perhatikan saja level 248 ya, sekitaran 248 250, karena kemungkinan untuk saham Siko misal besok diturunin harusnya dinaikin lagi sama MG, mengingat average-nya MG di area sini kalau kita cek dari tanggal 10 ya. Kalau besok turun sampai ke level ini, MG-nya udah floating loss ya kalau dari tanggal 10 Oktober.
Oke, kalau kita cek untuk hari ini yang nampung siapa? Yang nampung untuk hari ini di saham Siko, BQ, BK, CCXL ya. Ada retail juga yang nampung, cuman nggak terlalu banyak. Yang jadi market maker ya masih si MG-nya net ya. Besok tergantung MG-nya jualan ya turun. Kalau MG-nya langsung agak bisa naik. Tapi kalau menurut saya sih untuk besok Siko karena hari ini ARB akan dibuka turun dulu. Habis itu suatu saat pasti dinaikin oleh MG. Mengingat MG-nya masih punya banyak barang di saham Siko ya. Oke, itu untuk saham Siko support terdekatnya di area sini 1248 250, perhatikan level ini. Selanjutnya kita cek saham Kual. Kual hari ini juga ARB ya. ARB kira-kira apakah ada yang nampung? ARB ke harga 286 ya. Jadi untuk Kual itu habis breakdown di bawah support terkuatnya ya ARB bisa sampai turun lagi kayaknya ya, mengingat bandar sama market makernya udah taking profit di atas ini. Apakah bisa menaik lagi ke 400? Nah, itu kalau untuk jangka waktu yang dekat sepertinya belum ya. Coba kita cek untuk saham Kowal apakah sudah ada yang nampung hari ini tanggal 18. Secara keseluruhan didistribusi oleh SF net sell 7M ya, cukup banyak distribusinya yang nampung CC, YB, SQPD. Jadi untuk besok sih masih ada kemungkinan besar sih untuk sampel masih bisa turun. Oh, tapi ini MG-nya netbell loh, cuma nggak terlalu banyak. MG YP yang jadi market maker hari ini MG-nya netbell 400 juta aja ya. Kalau kita cek dari tanggal 10 secara keseluruhan masih didistribusi SF, SH, PC, Netshell cukup banyak yang nampung. CC, YP, XI, PD, XL ya, ini beberapa retail udah nampung di 370-an. Dan untuk MG-nya nampung juga 1,3, average di 364 ya. 364 cukup tinggi untuk average-nya MG ya. Tapi mengingat retailnya belum pada cut loss ya. Ini kan masih banyak ya retail XI, PD, XL ya. Kemungkinan sih ya retail ini sebagian besar. Average di 370-an ya di sini. Cukup tinggi ya, pas di support area support kuatnya. Jadi apakah bisa naik lagi ke area situ? Ya mungkin saja bisa ya kalau ada bandar yang nge-HK, tapi biasanya itu nunggu retailnya cut loss bagian ya. Kalau masih banyak retail yang nge-hold saham Koal, nah itu bandar mana yang mau naikin ya kita juga nggak tahu. Oke, itu untuk saham Koal, jadi untuk besok sih masih ada kemungkinan turun lagi mengingat hari ini distribusinya cukup besar ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing dan saran saya itu kalau di saham gorengan jangan average down ya, walaupun kita nggak average down malah naik ya nggak apa-apa ya. Kalau kita average down malah nggak ada bandar yang nampung, kalau retail average di harga lebih bawah ya bandarnya malah kabur nanti. Oke, itu untuk saham kual ya, kemudian sih untuk besok masih bisa turun lagi. Selanjutnya kita cek saham BRMS. Dan untuk saham BRMS hari ini turun dikit ya, tadi sempat naik ke dekat-dekat area resisten, jadi yang tadi udah taking profit, misal kemarin udah floating profit, tapi belum nyentuh resisten ya, kurang dikit tadi nyentuh resisten, tapi emang ya seperti ini biasanya. Oke, untuk sampai RMS hari ini turun 1,7%, apakah bandarnya taking profit? Kalau kita cek untuk saham BRMS hari ini tanggal 18 Oktober secara keseluruhan sih masih diakumulasi ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng, IF net B 18,7, SQ net B 18,1. Yang jualan CC, AK, YP, BK ya, dan yang jadi market maker hari ini di saham BRMS, MG, YP, CC ya. Jadi market makernya Netshell, tapi ada yang nampung. Jadi untuk harga BRMS hari ini nggak turun-turun banget ya. Ada yang nampung, ada yang ngejaga ya. Untuk besok gimana ya, kalau menurut saya sih akan konsolidasi dulu di range area ini ya, di atas. Kalau kita cek dalam tanggal 10 untuk sampai RMS yang pegang barang SQIF
Dan untuk SQIF-nya untuk hari ini masih net buy ya, dan ini kabar baiknya SQIF akumulasi di saham BRMS dalam 1 minggu terakhir, jadi kemungkinan harganya akan dijaga. Kalaupun turun sampai ke arah situ, itu malah kesempatan buat masuk ya, masuk buat trading. Kalau buat investasi ya tetap disclaimer. Kalau menurut saya untuk invest di BRMS ini untuk valuasinya belum cukup murah ya. Harga murah untuk BRMS itu kalau harganya di area sini 116-an ya. Mungkin di area sini untuk PBV-nya sekitar 1 kali kayaknya. Oke, itu untuk saham BRMS. Jadi kemudian untuk besok sih masih akan konsolidasi ya. Kalau berhasil breakout di atas 185 itu malah bisa naik lagi lebih tinggi ya. Perhatikan saja level ini 185 ini area resisten untuk BRMS. Hari ini ada yang nampung, ada yang akumulasi di saham BRMS. Tapi market makernya net sell. Oke, itu untuk saham BRMS.